Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang, edisi Sabtu 18 Februari 2023. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Hal ini disampaikan Puan saat bertemu Presiden Majelis Ulama PBB atau United Nations General Assembly atau UNGA Sabah Korosi. Pertemuan Puan dengan Korosi digelar di sela-sela perhelatan Annual Parliamentary Hearing at di United Nations di markas PBB New York, Amerika Serikat, Senin 13 Februari 2023. Dalam pertemuan ini, Puan didampingi dua anggota DPR RI, yakni Charles Honoris dan Irine Yusiana Roba Putri. UN Parliamentary Hearing kali ini mengambil tema Solution through Solidarity, Sustainability, and Science dengan membahas isu air dan sanitasi. Apakah PBB punya solusi konkret dalam mengatasi berbagai problematika dunia termasuk krisis iklim? Patutkah dunia muslim menjadi anggota PBB? Apakah PBB alat imperialisme Amerika? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang pengamat hubungan internasional, Bung Hasbi Aswar. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Hasbi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bung, terkait tadi pertemuan antara Puan dan Kasa di perhelatan Annual Parliamentary Hearing at the United Nations di markas PBB New York yang bernamakan Water for People and the Planet, Stop the Waste, Change the Game and Invest for Future. Apa motif kunjungan Puan menurut Bung Hasbi, dan apakah kehadiran Puan berfaedah Bung Hasbi? Ya baik, Bung Anggi. Jadi ini memang adalah salah satu forum forum untuk pertemuan negara-negara anggota PBB yang khusus diperuntukkan untuk parlemen-parlemen di negara-negara anggota PBB. Dan untuk isu memang kali ini untuk isu kali ini membahas tentang iklim, khususnya air dan sanitasi. Nah, saya kira dalam konteks politik luar negeri Indonesia, ini adalah bagian dari komitmen sebenarnya dari pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPR untuk menunjukkan sikap keberpihakan terhadap isu-isu lingkungan hidup global gitu. Jadi saya kira 2 tahun terakhir ini kan, dari tahun lalu sampai tahun sekarang, di pertemuan G20 di Bali, kemudian tahun ini juga Indonesia itu sangat concern dengan isu perubahan iklim dan dukungan Indonesia terhadap penanganan global, begitu, terhadap global warming terhadap pemanasan global yang ada hari ini gitu. Nah, saya kira kalau dalam konteks politik luar negeri seperti itu gitu. Ini adalah bagian dari dukungan Indonesia terhadap isu-isu iklim global. Demikian, Bung Anggi. Baik, Bung Hasbi. Terkait yang dipaparkan tadi, Bung, apakah PBB punya solusi konkret atas berbagai problematika dunia, termasuk penjajahan dunia muslim, krisis pangan, krisis ekonomi global, dan krisis iklim? Baik, kita harus memahami bahwa fungsi PBB itu kan sebenarnya adalah fungsi fasilitator gitu. Jadi PBB itu sudah sering kita diskusikan, saya kira, bahwa PBB itu tidak punya tangan yang ditopang oleh kekuatan untuk memaksa
anggota-anggotanya untuk patuh terhadap sesuatu hal yang sifatnya ideal begitu. Makanya peraturan-peraturan dalam PBB itu banyak sekali dilanggar, atau kesepakatan-kesepakatan internasional yang diinisiasi oleh PBB itu banyak sekali dilanggar. Nah, sama juga dengan isu perubahan iklim ini. Ya, PBB itu memfasilitasi pertemuan melalui misalnya konferensi perubahan iklim. Tahun 2015 itu dibentuk konferensi atau perjanjian Paris ya, Paris Agreement, yang itu membuat itu dalam konteks PBB itu meminta komitmen kepada negara-negara anggota untuk untuk bersama-sama memperbaiki atau bersama-sama mengatasi perubahan iklim gitu. Karena dikhawatirkan kalau semua negara tidak ikut berperan di sini, itu pemanasan global menjadi tidak terbendung dan itu malah bisa membahayakan masa depan umat manusia. Gitu. Jadi dalam perjanjian Paris itu kan ada kesepakatan ya, sebagaimana yang diinisiasi oleh PBB, bahwa setiap negara itu harus mengurangi 45% dari emisi karbon di setiap negara gitu. Nah, PBB itu memfasilitasi itu semua gitu. Dan saya kira PBB itu kan banyak expert di sana ya, bekerja sama dengan banyak ahli dan lain sebagainya. Jadi secara normatif sebenarnya PBB itu memberikan langkah-langkah yang saya kira bisa berkontribusi untuk penanganan masalah iklim gitu. Sama juga dengan isu COVID-19 misalnya, isu vaksin setahun kemarin 2021 ya, vaksin pertama kali digunakan, dan kemudian ada disparitas, ada kesenjangan pemberian vaksin antara negara-negara besar dan negara-negara miskin, khususnya negara-negara yang lagi konflik gitu. Nah, PBB itu tidak punya kemampuan untuk memaksa negara-negara produsen vaksin untuk melakukan distribusi merata, tapi yang dilakukan oleh PBB apa? Yang menyerukan. Nah, gitu. Jadi PBB itu levelnya di situ, raising awareness, ya, meningkatkan kesadaran atau mengisukan kepada dunia untuk mengangkat sebuah isu gitu, supaya bisa ditangani secara bersama-sama gitu. Jadi levelnya PBB di situ. PBB menyampaikan seperti ini, bekerjasama dengan para ahli, seperti ini datanya, seperti ini faktanya, seperti ini seharusnya yang kita lakukan. Tapi PBB tidak punya kemampuan untuk melakukan atau memaksa negara-negara untuk bertindak gitu. Nah, itulah makanya banyak yang kecewa dengan PBB ini gitu. Ya karena memang PBB bukanlah pemain utama ya sebenarnya dalam politik internasional. Pemain utama dalam politik internasional itu negara-negara yang punya kekuatan di PBB dan negara-negara yang ikut terlibat dalam membentuk PBB gitu. Karena PBB dibentuk oleh negara-negara kuat kan sebenarnya gitu. Jadi mereka itulah. Nah, mereka itu juga lah yang paling banyak melanggar kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam konteks PBB itu, baik dalam konteks perdamaian, kesehatan, termasuk dalam konteks pelindungan terhadap lingkungan hidup gitu, ya kan? Ya. Ada banyak lah, ada namanya Protokol Kyoto tahun 90-an, 98 ya, yang juga sama perjanjian internasional terkait dengan penanganan iklim. Terus ada ada banyak lah pertemuan-pertemuan yang sudah pernah digelar begitu untuk isu iklim gitu. Tapi yang menjadi problem itu kan tidak ada satupun negara, khususnya negara-negara industri, yang betul-betul komitmen untuk menurunkan emisi gas karbon mereka. Karena masalahnya sebagian besar yang berkontribusi itu kan adalah pembakaran dari dari industri itu seperti batu bara, minyak gitu, yang itu menghasilkan efek rumah kaca dan itu yang menciptakan pemanasan global gitu. Nah, itu yang menjadi problem. Jadi dan itu yang tidak ada yang bisa memaksa gitu, apalagi negara-negara besar. Nah, ini menjadi problem saya kira. Ya. Baik, Bung Aswar. Tadi dikatakan jadi PBB just raising awareness ya, Bung Hasbi? Iya, betul. Nah, terkait berikutnya, Bung Hasbi, apakah piagam PBB itu layak dijadikan sandaran bagi umat Islam dan solusi dari upaya mengakhiri perang dengan praktik-praktiknya yang biadab yang mencirikan hubungan internasional sepanjang sejarah manusia? Apakah PBB dan piagamnya itu sendiri layak menjadi dasar yang paling kokoh untuk mengembangkan fikih baru guna masa depan peradaban manusia yang damai dan harmoni? Gimana? Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Dalam satu statement pertanyaan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama,
apakah PBB bisa diharapkan? Seperti yang saya sebutkan tadi, PBB itu bukanlah pemain utama, pemain inti dalam politik internasional. Pemain inti itu adalah negara, ya. Pemain inti adalah negara. PBB itu bisa dibubarkan kalau negara-negara bersepakat untuk membubarkan PBB, khususnya negara-negara besar. Itu. Jadi kita jangan berharap PBB lebih kuat dari sekarang, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin PBB lebih kuat dari sekarang. Ada yang beropini PBB kita harus rombak biar lebih demokratis, biar lebih pengambilan suaranya lebih lebih setara gitu. Karena selama ini PBB pengambilan suara tertinggi kan ada di 5 negara kan, di Dewan Keamanan, Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia gitu di sana. Termasuk Amerika Serikat di sana kan. Ada 5 negara saja di Dewan Keamanan dan itu dianggap sangat tidak demokratis. Gitu. Ada yang mengatakan kita reformasi Dewan Keamanan biar semua bisa ngambil suara. Jangan hanya 5 negara. Masalahnya adalah semudah itu kah? Ya kan? Semudah itu. Dan tidak mungkin karena memang PBB dibentuk oleh negara-negara superpower. Dan negara superpower secara teori mereka tidak mau menyerahkan atau melemahkan power mereka. Mereka tidak mau melemahkan kekuatan dari mereka sendiri. Sehingga mereka berupaya mendesain politik internasional itu mendukung apa yang mereka inginkan. Nah, samalah dengan PBB, samalah dengan institusi-institusi internasional yang lain. Gitu. Jadi mereka itu selalu menggunakan semua institusi itu untuk kepentingan mereka. Gitu. Termasuk PBB dibentuk untuk itu. Gitu. Nah, sehingga kita jangan berharap kepada PBB untuk menciptakan dunia yang lebih baik, ya. Kita tidak boleh jangan berharap sama PBB dan kita tidak boleh berharap sama PBB karena PBB tidak punya apa-apa. Gitu. PBB cuma tempat berkumpul untuk berkoordinasi. Dan siapa penentu dunia ini? Ya negara-negara. Dan negara seperti apa? Spesifiknya negara yang punya kekuatan. Dari dulu sampai sekarang, secara historis, ya dari dulu sejak negara itu ada sampai sekarang, yang menentukan perjalanan dunia ini, nasib perjalanan dunianya adalah negara. Termasuk PBB itu ada karena dibentuk oleh negara. Gitu. Dan PBB sampai kapanpun juga tidak bisa berada di atas negara. Kekuatannya tidak bisa berada di atasnya negara. Gitu. Karena negara secara teori tidak mau menyerahkan kedaulatannya kepada institusi apapun juga. Gitu. Ya kan? Khususnya termasuk institusi internasional. Nah, sehingga itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dengan piagam PBB. Piagam PBB ini kan isinya adalah sangat abstrak ya. Sangat abstrak dan sangat general sekali. Dan saya kira ya kalau ditanya seluruh umat manusia tentang isi piagam PBB, saya kira kurang lebih orang sepakat lah gitu. Sepakat dengan nilai-nilai nilai-nilai keadilan, kemerdekaan, ya kan, kebebasan gitu. Itu saya kira semua orang akan sepakat dengan itu. Tapi kan masalahnya adalah hidup ini kan tidak hanya selalu mengacu kepada nilai universal gitu. Maksud saya adalah nilai universal itu belum bisa mengarahkan kita kepada aksi-aksi atau langkah-langkah yang sifatnya lebih teknis gitu. Misalnya keadilan. Dunia kita harapkan untuk adil melalui PBB. Nah, adil itu seperti apa modelnya? Itu. Bagaimana merealisasikan keadilan itu? Dengan cara berpikir seperti apa? Nah, tentunya kalau dalam Islam, kita sebagai umat Islam, kalau kita mengatakan keadilan, kesejahteraan, keamanan, kemakmuran, kebebasan, semua tolak ukurnya adalah Islam. Ya kan? Nah, sehingga kalau kita lihat dalam kerangka PBB, karena PBB itu dibentuk oleh Barat, lahir dari rahim peradaban Barat, maka secara otomatis makna-makna yang ada di dalam piagam PBB itu adalah makna-makna liberal, ya kan? Makna-makna liberal. Kebebasan dalam perspektif PBB ya kebebasan ala Barat, gitu kan? Yang tidak ada perspektif halal haram di sana. Keadilan dalam perspektif PBB ya keadilan ala liberalis kapitalisme gitu. Di mana private company atau perusahaan-perusahaan swasta punya andil yang sangat besar di sana. Kebebasan kepemilikan dan seterusnya gitu. Nah, jadi jadi saya kira gini, apa yang kita lihat sangat general di piagam PBB yang sangat normatif yang kita anggap universal itu sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi itu sebenarnya lebih spesifik kepada tujuan-tujuan atau makna-makna
yang ingin diterapkan melalui ideologi liberal atau sekuler gitu. Karena PBB lahir dari peradaban Barat dan bahkan sampai sekarang markasnya kan tidak pindah-pindah gitu, tetap ada di New York, Amerika Serikat. Jadi ketika ada yang mengatakan kita menjadikan PBB piagam PBB sebagai fikih atau landasan fikih kita, ya kalau bicara mengenai landasan fikih itu kan bicara mengenai amaliyah ya, amaliyah yaumiyah gitu, amaliyah atau aktivitas sehari-hari. Nah, yang namanya kalau kita mau bicara fikih dalam makna fikih yang sebenarnya, namanya perbuatan kita sehari-hari itu kan harus ada dalil yang rinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, pertanyaannya, dalil yang rinci dalam piagam PBB itu rujukannya kemana? Ya, kalau bicara mengenai dalil rinci dalam piagam PBB, itu rujukannya pasti ke kitab-kitab atau buku-buku orang-orang liberal, orang-orang sekuler, gitu. Sehingga ya, apakah kita orang Muslim akan mengadopsi fikih ala liberal? Ya, saya kira yang Muslim yang mengacu kepada, yang mau ngikut kepada fikih ala PBB itu adalah Muslim yang sudah terkooptasi oleh pemikiran-pemikiran liberalisme. Gitu. Kenapa? Ya karena kita Islam itu udah cukup gitu dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, dan dengan warisan ilmu pengetahuan dari para ulama kita sudah cukup untuk menyelesaikan semua persoalan, termasuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan, konflik, peperangan, dan semua persoalan yang terjadi di dunia ini. Gitu. Nah, saya kira level pembicaraannya di sana. Gitu. Jadi, kalau kita ingin menyelesaikan masalah dunia, kita harus melihat akar masalahnya apa, terus bagaimana solusinya, dan cara pandang apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan solusi itu. Kalau cara pandang liberal, ya itu PBB. Nah, pertanyaannya, pantaskah kita menggunakan cara pandang itu sebagai Muslim? Saya kira tidak patut, karena kita adalah Muslim, ya, kita Muslim terikat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun juga sebenarnya, walaupun tidak ada salahnya juga kita belajar kepada Barat dalam aspek-aspek yang sifatnya lebih teknis, lebih praktis, yang sifatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi dalam aspek-aspek pandangan hidup atau bagaimana kita menjalankan kehidupan, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah dunia, negara, individu, dan masyarakat, maka ya kita wajib hukumnya hanya mengacu kepada atau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan apakah hukum jahiliyah yang kamu inginkan, ya kan? Dan hukum siapakah lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Gitu. Jadi saya kira ini ketetapan dalam ajaran agama kita, kaidah dalam agama kita bahwa ya menyelesaikan masalah itu dengan Islam, bukan dengan cara pandang yang lain selain Islam. Demikian saya kira. Baik, Bung Akbar. Jadi tadi disebutkan PBB itu bukan pemain utama ya, Bung Akbar. Hanya tempat berkumpul. Dan kemudian terakhir, Bung, apakah PBB menjadi bagian dari imperialisme global Amerika? Dan patutkah dunia Muslim termasuk Indonesia menjadi anggota PBB, Bung Hasbi? Ya, kalau melihat bagaimana PBB itu dijalankan sampai hari ini, saya kira umat Islam itu harus memikirkan alternatif yang lainnya, gitu. PBB selama ini kan ternyata dari rentetan historinya itu ternyata tidak mampu melindungi bukan hanya dunia Islam, tapi melindungi negara-negara yang terzalimi, gitu. Ya kalau mendistribusikan bantuan iya, banyak sekali bantuan, tapi kan bantuan itu kan tidak menyelesaikan masalah, gitu kan. Penjajahan, intervensi politik, kudeta, genosida dan seterusnya itu kan terjadi dalam banyak kasus. Nah, PBB tidak melakukan itu, gitu. Jadi PBB artinya tidak mampu melakukan itu, ya kan? Ya wajar karena PBB tidak punya kekuatan, tidak punya militer. Nah, yang punya kekuatan dan militer siapa? Ya negara-negara besar yang ada di PBB, khususnya di sana adalah Amerika Serikat. Nah, sehingga umat Islam itu ketika ingin menyelesaikan masalah mereka, ya jangan ikut-ikutan menjadikan PBB sebagai rujukan, gitu. Nah, saya kira seharusnya kita, karena kita sudah memahami bahwa yang menjadi aktor utama dalam politik hari ini adalah Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat menjadi aktor utama? Karena dia punya kekuatan global, superpower. Maka umat Islam seharusnya harus berpikir juga seperti itu, gitu. Dan ini bukan suatu hal yang tidak historis ya dalam sejarah kita. Kita sudah punya banyak kekuasaan di masa yang lalu,
Dan kekuasaan-kekuasaan Islam di masa yang lalu bisa berkontribusi aktif terhadap berbagai persoalan dunia itu karena kita punya kekuatan dan power. Nah, kenapa umat Islam sekarang menjadi korban dan menjadi objek pertarungan politik Barat misalnya? Itu karena umat Islam tidak punya power. Gitu. Jadi saya kira kita cara berpikirnya seperti itu dalam konteks bagaimana menyelesaikan persoalan umat Islam di seluruh dunia hari ini. Gitu ya, kita harus memikirkan jalan selain jalan yang Barat sajikan kepada kita, yaitu membangun kekuatan kaum muslimin, menyatukan kaum muslimin, dan membangun kekuatan kaum muslimin sehingga bahkan bisa melebihi kekuatan dari Barat. Nah, ketika kita dalam posisi itu, saya kira kita bisa menyelesaikan semua persoalan kita, semua negeri-negeri muslim yang terjajah dan terzolimi sampai hari ini itu bisa kita bebaskan. Itu pertama. Yang kedua, dalam konteks bergabung dengan PBB hari ini seperti apa? Kalau dalam perspektif yang saya pahami, karena PBB itu dalam banyak hal itu ya, dari segi peraturan, dalam segi metode pengambilan keputusan, termasuk isi piagam PBB dan lain-lain sebagainya, termasuk track record hari ini, saya kira umat Islam sudah tidak layak berada di PBB sebenarnya. Gitu. Proses pengambilan keputusan itu kan tidak setara kan. Cuma 5 negara itu kan sangat-sangat melanggar proses-proses musyawarah dalam Islam. Belum lagi asas dalam pengambilan keputusan, asas dalam bermusyawarah bukan Islam gitu. Asasnya adalah apa? Asasnya kan power, kekuatan. Siapa yang kuat dia yang paling bisa mengusulkan agenda dan mendesakkan keputusan itu gitu. Ditambah lagi asas dalam proses pembuatan kebijakan itu kan bukan Islam. Jadi saya kira ya itu sudah sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kalau dalam perspektif Islam saya kira kita tidak punya hajat untuk tetap berada dalam PBB gitu. Lebih bagus umat Islam itu fokus untuk mengembalikan atau memikirkan kembali dan menjalankan apa yang Islam perintahkan. Gitu. Menyatukan kekuatan kaum muslimin sehingga kita bisa memberikan contoh pada dunia gitu bahwa begini loh caranya kalau kita ingin membangun institusi global yang betul-betul berkontribusi. Nah, gitu. Ya, kita harus memberikan contoh. Ya, itu yang seharusnya kita lakukan. Jangan sedikit-sedikit PBB yang institusi ini sudah tidak punya bukan sudah tidak punya. Yang institusi ini dari awal memang tidak punya kekuatan untuk itu. Dan bahkan kebanyakan digunakan sebagai alat oleh negara-negara besar untuk mencapai tujuan imperialisme mereka. Demikian, saya kira, Mas Anggi. Baik, Bung Hasbi. Jadi tadi PBB tidak punya kekuatan, jadi jangan bergantung ke PBB lagi ya, Bung Hasbi. Hanya berasaskan, apalagi tadi yang disampaikan oleh Bung Hasbi, kekuatannya cuma dari 5 negara tadi. Jadi mari kita bersatu menyatukan kekuatan muslim dan memberikan contoh. Jazakallah kepada Bung Hasbi untuk kesempatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Bung Hasbi dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita di lain kesempatan bisa berjumpa lagi ya Bung Hasbi. Iya. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikianlah program Kabar Petang kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen positif, kemudian share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suharnadi, undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.